Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel gue, Macan Official. Piu. Hai. Oke. Video kali ini gue pengen bahas tentang reksadana yang menurut pendapat gue. Menurut gue reksadana itu kayak kumpulan dana yang dikelola untuk membeli saham obligasi atau instrumen keuangan lainnya. Menurut analogi gue, kayak ada perusahaan besar yang sedang butuh modal gitu karena mau memperluas usaha tersebut kan. Terus cuman kita kayak disuruh milih nih, mau pilih yang kayak gimana, kayak usaha apa gitu. Sama ya resikonya tuh yang kayak gimana, kayak gitu. Kayak kalau kita usaha sembako kan resikonya nggak terlalu besar, tapi untungnya juga nggak terlalu besar gitu. Terus kalau seandainya kita pengen usaha berjualan emas, risikonya kan juga gede tuh, karena kan takut ada maling atau pas lagi dia balikin emas ke kita itu tentunya bukan emas, kayak gitu kan, risikonya juga gede tapi kan untungnya juga kayak gede gitu. Nah kayak gitu, sama juga kayak reksadana ini. Nah ada yang risikonya kecil, sedang, dan gede. Nah reksadana ini kan dibagi, yang gue tahu itu ada 3, ada obligasi, pasar uang, ada saham. Kalau obligasi itu yang dialokasikan ke utang, kayak uang kita ini dipinjamkan kepada negara gitu untuk suatu usaha bisnis yang apabila mereka mendapatkan hasil, mereka akan mengganti uang kita dengan diberikan imbalan, kayak gitu menurut gue. Terus jika turun atau uang berkurang, ibaratnya bisnis yang sedang tidak berkembang sehingga mereka belum bisa membayar kita, kayak gitu. Dan logikanya mereka tidak akan bangkrut karena bisnis tersebut untuk negara. Dan itu sebabnya risiko pada obligasi ini kecil, cocok untuk jangka pendek gitu. Terus kalau reksadana pasar uang sama seperti obligasi, cuman dia temponya lebih kecil lagi gitu. Dia mirip sama deposito itu kan udah pasti gitu kan, bahkan untuk kerugiannya aja tuh kecil banget, kayak gitu. Dia cocok banget untuk buat dana darurat yang bukan buat investasi masa panjang gitu. Terus kalau reksadana saham yang gue tabung sekarang ini, dia kayak bahasa bakunya itu yang memberikan surat-surat bermacam perusahaan tidak berfokus pada suatu perusahaan, sehingga mereka lebih riskan atau risikonya lebih tinggi daripada yang lainnya. Dikarenakan itu, salah satu perusahaan itu sedang menurun, maka akan turun juga uang kita dengan lumayan drastis. Tetapi jika mereka berhasil mengelolanya, maka imbalan buat kita juga semakin gede dibandingkan reksadana lainnya yang kayak obligasi sama pasar uang tadi. Itu sebabnya mereka lebih condong cocoknya itu untuk jangka panjang, kayak 5 tahun, 4 tahun, ya 3 tahun ke atas lah, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau untungnya gede, terus lebih cepat juga sebenarnya sih ke saham, cuman dia ini kan nggak nentu, kayak dia resikonya tuh gede banget gitu kan. Misal lu taruh 1 juta, bisa aja lu turun 200.000, 300.000 itu kalau lagi turun. Tapi kalau seandainya lu lagi naik, sama bisa naik 400.000, bisa naik 500.000, nggak nentu. Jadi semakin besar lu taruh uang lu di reksadana, maka bunganya juga gede juga. Terus kalau lu naruhnya dikit, ya untungnya juga dikit, kayak gitu. Ya kayak tadi yang gue bilang, kalau lu ibaratnya itu kayak ini orang ada yang pengen usaha tapi dia nggak punya uangnya, tapi dia tahu dia mau ngepasarinnya kemana, kayak gitu.
kita cuman modal kayak nih uangnya gue taruh di lu, kalau lu untung ya lu ngasih imbalan ke gue, tapi kalau lu rugi ya gue juga kena, gue terima resikonya kayak gitu. Nah sekilas segitu aja. Segitu aja video kali ini pembahasan tentang reksadana menurut gue. Terima kasih. Kalau seandainya kalian ada saran yang lebih pas gitu, atau kata-kata gue agak rumit, bertele-tele, bisa komen di bawah. Dadah!